Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan presentasi tentang alur proses praproduksi produk multimedia dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok yang diketuai oleh Tegar Febrian dan beranggotakan Lia Urrohmaini, Nadila Dwi Stefani, dan Repsi Inka Septia. Yuk kita langsung ke pembahasannya, cekidot! Pengertian praproduksi. Praproduksi atau sering disebut juga dengan pre-production merupakan tahap awal dari proses produksi. Pada tahap ini, kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Jadi, kalau diibaratkan nih, misalnya kamu ingin memasak sesuatu, maka tahap kamu membeli bahan-bahannya dan mempersiapkan peralatan masaknya, itu semua yang dimaksud dengan tahap praproduksi. Tahap praproduksi memiliki peran penting terhadap kesuksesan atau kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, tahap ini membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan tahap produksi dan pasca produksi. Hampir 70% dari kegiatan produksi produk multimedia itu dikerjakan pada tahap praproduksi. Tujuan praproduksi. Yang pertama, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Yang keempat, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus disiapkan. Yang kelima, dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Alur proses praproduksi. Pertama, menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini, kita akan tahu produk seperti apa sih yang ingin kita produksi. Setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menemukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang kita ingin buat. Siapa saja target penontonnya, dan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, membuat naskah. Naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Fungsi naskah. Yang pertama, sebagai konsep dasar karena mengandung elemen-elemen penting. Elemen-elemen penting seperti informasi yang ingin disampaikan, karakter tokoh-tokoh cerita, latar tempat, dan peralatan yang harus dipersiapkan. Yang kedua, arah jalannya cerita atau alur. Yang ketiga, acuan saat proses produksi, seperti penyuntingan gambar, penyiaran, dan pemanfaatan video yang akan diproduksi. Yang keempat, dasar penentu tokoh atau pemeran. Yang kelima, dasar penyuntingan anggaran. Yang keenam, tolak ukur penentuan jadwal yang akan dilihat dari kerumitan dan panjang cerita. Yang ketujuh, sebagai penentu hasil akhir yang berhubungan dengan minat dan tanggapan penonton terhadap jalan cerita dan pesan yang disampaikan. Jenis-jenis naskah. Yang pertama, naskah satu kolom, yaitu unsur audio dan video tidak dipisahkan. Semua ditulis secara berurutan dalam satu kolom. Biasanya digunakan pada produksi film atau sinetron. Yang kedua, naskah dua kolom, yaitu penulisan deskripsi setting, gerakan kamera, dan instruksi akting ditulis di kolom terpisah dari kolom audio. Biasanya digunakan pada produksi iklan, produk program televisi, dan film dokumenter. Ketiga, membentuk tim produksi. Biasanya, tim atau kru produksi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Bedanya apa ya? Oke, jadi begini. Tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton. Tim kreatif terdiri dari yang pertama, produser, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan produksi. Yang kedua, sutradara, bertanggung jawab terhadap semua penataan adegan. Yang ketiga, penulis naskah, bertugas menulis naskah yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses produksi. Selanjutnya, tim teknis adalah tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi.
Tim teknis terdiri dari yang pertama, Departemen Penata Gambar, dipimpin oleh kepala yang disebut dengan Director of Photography atau DOP. DOP akan menciptakan konsep visual serta bertanggung jawab terhadap kualitas gambar dan sinematik. Departemen ini membawahi kru penata cahaya yang disebut dengan gaffer. Yang kedua, Departemen Penata Suara, dipimpin oleh sound designer yang bertanggung jawab atas semua aspek suara yang terdapat dalam produksi audio video. Yang ketiga, Departemen Penata Artistik, dipimpin oleh production designer yang bertugas merancang desain tata artistik. Yang keempat, Departemen Penyuntingan Gambar atau editor, bertanggung jawab untuk mengkonstruksikan cerita dari shoot-shoot yang dibuat berdasarkan naskah dalam konsep penyutradaraan. Yang keempat, membuat paduan gambar. Maksud paduan gambar itu gimana sih? Jadi, paduan gambar bisa diartikan sebagai gambar-gambar yang dijadikan referensi atau contoh untuk memvisualisasikan suatu adegan. Nah, dalam proses praproduksi, paduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri merupakan sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan penulis. Yang kelima, membuat jadwal produksi. Working schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan mulai dari tahap praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, jadwal kerja ini biasanya dibuat oleh seorang produser, berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. Yang keenam, menentukan peralatan produksi. Kita akan menentukan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya. Pada tahap ini, kita harus memikirkan baik-baik alat-alat apa saja yang akan dibutuhkan. Jangan sampai ketika proses syuting nanti ada beberapa peralatan yang belum ada, atau bahkan ada perlengkapan yang seharusnya tidak terlalu dibutuhkan tapi justru dibeli begitu saja. Kalau sudah begitu, proses produksi jadi akan terhambat dan biaya produksi juga tidak akan bisa dikeluarkan secara optimal. Nah, berikut alat-alat yang biasanya digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, lampu. Yang kedua, tripod. Yang ketiga, perekam audio atau mikrofon. Yang keempat, full set kamera. Dan yang kelima, komputer dan software editing. Yang ketujuh, mencari pemain dan lokasi. Nah, pada saat ini kita akan melakukan pengumpulan data. Seperti yang pertama, screen test. Biasanya sutradara sudah memiliki pandangan siapa saja orang yang cocok untuk memerankan karakter dalam cerita. Yang kedua, melakukan open casting, yaitu cara pemilihan pemain dilakukan dengan mengadakan audisi secara terbuka. Nah, dalam audisi ini nantinya sutradara akan memformulasikan tokoh-tokoh dalam 3 dimensi. Yang pertama, ciri fisiologis adalah ciri fisik meliputi jenis kelamin, ras, usia, berat badan, tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, ciri psikologis adalah ciri yang menyangkut kepribadian karakter, seperti bakat atau minat, prinsip hidup, karakter, orientasi seksual, fobia, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri sosiologis adalah ciri mengenai kehidupan sosial karakter, meliputi status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, kelas ekonomi, dan daerah tempat tinggal. Yang selanjutnya yaitu hunting location. Ini bertujuan untuk mencari lokasi syuting yang pas dan dapat menginterpretasikan kebutuhan set dalam naskah. Yang kedelapan, merinci anggaran biaya produksi. Breakdown budget. Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Jadi, masing-masing departemen pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Kemudian, rencana anggaran biaya tersebut akan disusun menjadi rincian anggaran oleh produsen. Yang kesembilan, yaitu tahapan terakhir, melakukan reading dan rehearsal. Setelah naskah sudah siap dan para pemain sudah ditentukan, maka inilah saatnya untuk melakukan reading. Reading yaitu proses pengarahan para pemain sesuai dengan konsep dan skenario dari sutradara. Membaca dilakukan secara bersama-sama dengan membaca skenario sesuai dengan porsi masing-masing yang dipandu oleh sutradara. Membaca penting sekali dilakukan oleh para pemain agar dapat memahami karakter yang dimainkan. Tujuan dari reading yaitu mengetahui durasi dialog dalam sebuah adegan, sehingga dapat diperkirakan durasi film yang akurat.
Yang kedua, membantu pemeran dalam melafalkan dialog dan mendapatkan gambaran karakter yang dimainkan. Yang ketiga, membantu memperkecil hambatan yang mungkin terjadi saat proses syuting berlangsung. Nah, setelah melakukan reading, maka langkah selanjutnya adalah latihan atau rehearsal. Rehearsal adalah latihan tata gerak atau blocking, mimik, dan gestur yang melibatkan penata kamera dan artistik untuk pergerakan kamera dan setting yang dibangun. Sutradara biasanya akan mengarahkan para aktor saat melakukan latihan. Pada tahap latihan ini, penata gambar bisa merancang sudut dan pergerakan kamera. Oke teman-teman, itu tadi materi presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian karena sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.